السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا إخوة الإيمان kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini insyaallah akan melanjutkan kembali pengajian sirah. Di pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hal, peristiwa atau kejadian yang terjadi pasca perang Uhud. Salah satunya adalah perang Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisi'. Dan pada perang tersebut Fadilatul Syekh berkata, wa kanat fi hadhihi al-ghazwati hadithatani muhimmatani huma, dan pada perang Al-Muraisi' terdapat dua peristiwa penting. Peristiwa yang pertama adalah perselisihan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar pada permasalahan air minum dari sumur di daerah mereka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرين بعد. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saat kami berada dalam suatu peperangan, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong bokong seseorang dari kalangan Ansar.
Maka sang Ansor pun berseru, "Wahai orang-orang Ansor, bantulah aku." Dan sang Muhajirin pun berseru, "Wahai orang-orang Muhajirin, bantulah aku." Maka Allah memperdengarkan ungkapan itu pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, "Ada apa ini?" Para sahabat menjawab, "Seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong bokong seseorang dari kaum Ansar." Sang Ansar berseru, "Wahai kaum Ansar, bantulah aku." Dan seorang Muhajir itu pun berseru, "Wahai kaum Muhajirin, bantulah aku." Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Da'uha, tinggalkanlah seruan semacam itu, fa innaha muntinah, sebab itu adalah menjijikkan, kebusukan." Jumlah kaum Ansar saat Nabi SAW baru sampai di Madinah lebih banyak. Namun lama kelamaan jumlah kaum Muhajirin semakin banyak. Maka melihat ini Abdullah bin Ubay mengomentari hal itu dengan berkata, "Awaqad fa'alu." Sungguh apakah benar mereka telah berbuat demikian? Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay ibn Salul, bosnya kaum munafikin, katanya, sekembalinya kita ke Madinah habis perang dari Al-Muraisi ini, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina darinya. Maksudnya dia komporin lah ini. Salah kalian, kenapa Muhajirin datang cari suaka, kalian juga kasih tempat. Sekarang ribut-ribut begini, nanti kita pulang, kita selesaikan masalahnya, kita usir aja itu orang-orang. Maka ketika mendengar ucapan Abdullah ibn Ubay, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq." Izinkan aku untuk menebas leher si munafik ini, wahai Rasulullah. Tetapi Nabi SAW bersabda, "Da'hu, tinggalkan dia, biarin aja dia. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Biarin aja dia, jangan sampai orang-orang menyangka bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini sangat jarang terjadi dalam sejarah. Ribut-ribut antara Muhajirin dan Ansar. Kemungkinan ini adalah satu-satunya perselisihan yang terjadi antara Muhajirin dan Ansar. Hampir-hampir saja keduanya saling menyerang jika Rasulullah SAW tidak langsung meredamnya dengan penuh kebijaksanaan. Baik, kaum muslimin yang berbahagia, dituturkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Asim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku, ketika orang-orang tengah berkumpul di sumber air, tiba-tiba datang sekelompok orang dan Umar ibn Al-Khattab yang tengah memberi perlindungan seorang dari Bani Ghifar bernama Jahjah ibn Mas'ud sedang berkendaraan kuda. Lalu Jahjah mendorong Sinan ibn Wabr al-Juhani, sekutu Bani Auf dan Khazraj. Ini dua orang yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Jadi dari Muhajirin bernama Jahjah ibn Mas'ud, dan dari Al-Ansar adalah Sinan ibn Wabr al-Juhani. Berkelahi, adu mulut, sehingga hal tersebut membuat Abdullah bin Ubay bin Salul marah dan dia kumpulkan kaumnya, di antaranya Zaid ibn Al-Arqam yang masih muda belia,
Munafik itu berkata, apakah mereka berani berbuat seperti ini? Sungguh mereka telah mengajak kita berperang dan mereka tinggal di negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan senjata makan tuan. Ini kata gembong munafik. Demi Allah, seandainya kita sudah kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menemui kaumnya dari Khazraj lalu berkata, ini sudah akibat dari perbuatan kalian. Kalian izinkan Muhajirin tinggal di negeri kalian Madinah, kalian bagi harta kalian kepada mereka. Demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan harta kalian kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian ini. Dan semua itu didengar oleh Zaid ibn Arqam, kemudian disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau versinya Ibnu Ishaq ini, Umar berkata, jadi Umar waktu itu ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Zaid ibn Al-Arqam laporan, ya kan? Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, perintahkan Abbad ibn Bishr untuk membunuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana menurut wahai Umar, seandainya orang bilang Muhammad kok tega membunuh sahabatnya sendiri? Tidak usah dibunuh itu Abdullah bin Ubay bin Salul, biarkan aja mereka pergi. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini keji sekali. Dia berkata, demi Allah, apa yang terjadi antara kita penduduk asli Madinah dengan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kaum muhajirin, kejadian kita dengan mereka ini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, persis seperti yang dikatakan orang-orang terdahulu, sammin kalbak yakulka. Artinya, gemukkanlah anjingmu maka dia akan menggigitmu. Maksudnya senjata makan tuan ini kalau begini. Jadi ini munafik kotor sekali bahasanya. Lalu dia berkata lagi, ama wallahi la irraja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Ketahuilah demi Allah, seandainya kami kembali ke Madinah, maka sungguh orang yang perkasa akan mengeluarkan orang yang terhina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa pertama terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada perang Al-Muraisi atau perang Bani Al-Mustaliq, yaitu perselisihan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansar. Baik, peristiwa yang kedua adalah haditsatul ifki, berita dusta yang tersebar terkait dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum itu kita ambil beberapa faidah atau pelajaran dari perang Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisi di pertemuan yang lalu, dan juga faedah-faedah dari peristiwa perselisihan antara Muhajirin dan Ansar. Faedah yang pertama, di pertemuan yang lalu pada perang Al-Muraisi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Buraidah ibn Al-Husayb radhiyallahu anhu kepada Al-Harith ibn Abu Dirar untuk memastikan kebenaran berita yang sampai kepadanya. Jadi sebagaimana yang telah kita kisahkan sebelumnya, pasca perang Uhud nih, karena mereka tahu kaum muslimin kalah, meskipun itu bukan kalah ya, tapi musibah, mereka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suku-suku di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mau tes-tes begitu. Sebelumnya mereka nggak berani karena menang di perang Badar. Mereka nggak berani.
Pasca Uhud mereka mau tes-tes, ya, mau senggol-senggol sedikit. Jadi ada segerombolan orang yang ingin menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berita ini sampai ke beliau. Lalu beliau mengutus Buraidah ibn al-Husayb kepada komandan pemberontak tersebut, yakni Al-Harith ibn Abu Dirar, untuk memastikan benar atau tidak. Ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengecek suatu berita, betapa pentingnya cross check, ya, terkait kebenaran sebuah berita dan tidak tergesa-gesa dalam menerimanya. Ini faedah yang pertama. Ketahuilah sungguhnya sebagian orang itu bermudah-mudahan dalam menerima berita dan tergesa-gesa dalam menyikapinya. Kemudian terbukti bahwasanya berita tersebut tidaklah benar. Tindakan yang seharusnya dalam menyikapi sebuah berita adalah mengecek kebenarannya dan tidak tergesa-gesa menerimanya hingga nampak jelas hakikat dari berita tersebut. Ini faedah yang pertama, pentingnya untuk mencari tahu atau mengecek kembali sebuah berita dan tidak tergesa-gesa dalam menerimanya. Faedah atau pelajaran yang kedua, bolehnya menyerang suatu kaum yang telah sampai kepada mereka ajakan Islam. Jadi kan suku-suku itu sudah didakwahi untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dengan demikian ketika mereka ini mulai cari perkara, maka faedah yang kedua adalah bolehnya menyerang suatu kaum yang telah sampai kepada mereka dakwah Islam, menyerangnya secara tiba-tiba tanpa ada peringatan. Itu boleh. Adapun kaum yang belum sampai kepadanya dakwah Islam, maka wajib didakwahi terlebih dahulu sebelum memerangi mereka. Ya, biasanya diutus utusan bawa surat dari baginda Rasulullah SAW, ngajak dulu masuk Islam, didakwahin terlebih dahulu. Terkait dengan hal ini, serangan dadakan tiba-tiba boleh. Pertama karena sudah didakwahi, kemudian mereka juga yang menyalakan api terlebih dahulu. Ini faedah yang kedua. Dan dari sini jelas Islam tidaklah disebarkan dengan pedang. Islam disebarkan dengan ajakan, dengan dakwah persuasif, ya, dari hati ke hati, menyampaikan isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, penyerangan yang dilancarkan kepada Bani Al-Mustaliq itu sejatinya merupakan peringatan kepada setiap kabilah yang berpikir untuk menyerang kaum muslimin setelah perang Uhud. Ini faedah yang ketiga, warning bagi kabilah-kabilah yang mau cari gara-gara pasca perang Uhud. Jadi serangan ini menggambarkan betapa besarnya kekuatan kaum muslimin dalam menjaga diri mereka dan melawan musuh. Juga menggambarkan bahwasanya musibah Uhud sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap mereka sedikit pun. Mereka masih satu barisan kuat. Kemudian faedah yang keempat terkait dengan peristiwa perselisihan tadi, ya, Muhajirin dan Ansar. Faedah yang keempat, ketika kaum Ansar dan Muhajirin berselisih, masing-masing mereka bersuruh, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW menghentikan pertikaian mereka, perselisihan mereka yang hampir terjadi peperangan di antara mereka, dan beliau berkata,
Da'uha, tinggalkanlah seruan-seruan seperti itu, sebab itu sangat menjijikkan. Itu sangat menjijikkan. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian juga saat ini, maka kita katakan, tinggalkan seruan kepada kelompok, tinggalkan seruan kepada kesukuan, tinggalkan seruan kepada hizbiyah, karena semuanya itu adalah seruan jahiliyah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kaum mukminin itu bersaudara dan menjadikan mereka itu satu kesatuan. Maka seruan yang layak hanyalah kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bukan yang lainnya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kalian itu adalah orang-orang Islam, kaum muslimin. Di kitab-kitab sebelumnya dan juga di kitab Al-Quran ini disebut kalian itu kaum muslimin. Itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka kita juga harus meninggalkan seruan-seruan yang mengajak kepada kelompok tertentu. Kemudian perhatikan juga Al-Muhajirin dan Al-Ansar ini kan gelar yang diakui oleh syariat. Bahkan dua ini ada di dalam Al-Quran. Al-Muhajirin dan Al-Ansar, dua gelar ini ada dalam ayat suci Al-Quran. Maksudnya berarti apa? Diakui oleh syariat dua gelar ini. Disebut dalam Al-Quran. Akan tapi ketika gelar tersebut disebutkan, diserukan dengan tujuan untuk saling bertikai, tadi manggil ya kan, wahai kaum Ansor bantu saya, wahai kaum Muhajirin bantu saya. Ketika dua nama, dua gelar yang diakui oleh syariat ini diserukan dengan tujuan untuk bertikai, maka gelar-gelar tersebut dinamakan oleh Nabi SAW dengan seruan jahiliyah yang menjijikkan. Meskipun dua gelar tersebut diakui secara syariat, disebutkan dalam Al-Quran. Terus kayak apa atau bagaimana lagi dengan nama-nama kelompok, nama-nama partai, nama-nama organisasi, nama-nama yayasan yang tidak disebutkan sama sekali dalam nas syariat, lalu digunakan untuk saling menjatuhkan dan mencerai-beraikan kaum muslimin. Maka hendaknya setiap kita menyadari bahwa organisasi, yayasan, lembaga, perkumpulan, himpunan, paguyuban Islami apapun itu hanyalah sarana untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam, bukan sebagai tujuan yang dibangun di atasnya al-wala dan al-bara, loyalitas, dibangun di atasnya cinta dan benci. Seakan-akan masing-masing berkata, siapa yang ikut kelompokku maka ia temanku, meski dia keliru. Sebaliknya, siapa yang tidak ikut kelompokku maka ia adalah musuhku, meskipun dia berpegang teguh di atas ajaran Islam. Ini sangat menjijikkan. Kalau kata anak muda, ilfil. Kalau udah kayak begini, ilfil. Karena mindsetnya nggak maju-maju, masih sibuk seperti katak dalam tempurung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kelima,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kemungkaran yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan menolak permintaan Umar untuk membunuhnya. Di sini ada pelajaran berharga terkait dengan fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kasus ini berarti fikih nahi mungkar, fikih menghilangkan kemungkaran, yakni bahwa tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran yang semisalnya atau malah yang lebih besar darinya. Tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran yang semisalnya atau malah yang lebih besar darinya. Seperti orang mabuk, kalau ditegur ya dia pecahin botol, dia tusuk, dia bikin ribut. Lebih parah mafsadatnya. Tunggu dia sadar dulu, pendekatan terlebih dahulu dan seterusnya. Hari ini apa kemarin ya? Ibu-ibu pengajian bakar rumah jadi sarang narkoba. Daerah mana itu? Ada yang baca? Luar biasa ibu-ibu pengajian ya. Di daerah Sumatera kalau nggak salah. Ibu-ibu pengajian, emak-emak luar biasa. Ya kalau itu dibakar dia bikin sarang lagi yang lain. Tapi itu sudah meresahkan anak-anak mereka menjadi sasaran. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan ketika tidak memungkinkan bagi kita untuk menghilangkan seluruh kemungkaran, maka hendaknya kita menghilangkannya sebatas kemampuan kita, dengan tetap mempertimbangkan maslahat pada perkara tersebut. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, semangat bagus tapi ilmu penting. Semangat bagus tapi ilmu penting. Seperti orang-orang kita juga terkenal dengan dermawan, sedekah, donasi. Tapi ilmu juga penting agar bagaimana itu donasi bisa terserap kepada orang-orang yang membutuhkan dan tersebar, tidak ngumpul di titik-titik tertentu saja. Baik. Pelajaran yang keenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang Umar untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau berkata, "Da'hu, biarin aja dia. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Jangan sampai orang-orang menyangka, mengira bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Dari sini kita dapat ambil faidah disyariatkannya untuk menjaga kehormatan diri. Jangan sampai bunuh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibicarakan seantero jazirah Arab. Disyariatkannya untuk menjaga kehormatan diri. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat memancing komentar buruk orang lain. Meskipun orang yang membicarakan tersebut keliru. Hendaknya dia berusaha semampu mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat menjadikan dirinya sebagai bahan komentar buruk. Serupa dengan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat Ansar ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang wanita di malam hari. Dua sahabat Ansar ini langsung buru-buru pergi. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ala rislikuma, mengapa kalian berdua terburu-buru? Innama hiya Safiyyah bintu Huyai. Sesungguhnya wanita ini adalah Safiyyah binti Huyai, istri beliau sendiri." Istri beliau sendiri. Kedua orang itu pun berkata, "Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasulullah." Jadi kedua orang tersebut sangat terkejut dan keheranan.
Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelaskan kepada keduanya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna syaitana, sesungguhnya setan, yablughu minal insani mablaghad dam, masuk ke manusia lewat aliran darahnya. Wa inni, dan sesungguhnya saya, khasyitu, khawatir betul, an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an, khawatir setan telah membisikkan sesuatu prasangka buruk terkait diriku dalam hati kalian berdua. Jadi beliau cepat-cepat klarifikasi. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berkata, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menghindari hal-hal yang dapat memancing munculnya prasangka buruk orang lain. Munculnya prasangka buruk orang lain. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala berkata, hal ini lebih ditekankan lagi untuk dilakukan oleh para ulama dan orang-orang yang menjadi panutan. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka buruk. Meskipun para ulama dan orang-orang yang menjadi panutan adalah orang-orang yang ikhlas, tapi mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka buruk. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut menyebabkan orang-orang tidak lagi mengambil manfaat darinya. Tidak mengambil manfaat darinya. Jadi cepat-cepat klarifikasi. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan kita yang tahu, mungkin kita sedang menunggu klarifikasi tapi tidak muncul, dalam rangka menjaga guru kita, menjaga marwah penyampai kebenaran di tengah-tengah umat, maka kita datang atau mendatangi beliau untuk meminta keterangan. Dan menyampaikan bahwasanya telah tersebar di kalangan ikhwah, antum begini begitu. Oh iya kah? Sebegitu ininya. Langsung dijelaskan. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dalam rangka untuk menjaga keutuhan. Bersama-sama kita menggapai cita-cita tersebarnya dakwah sunnah di muka bumi secara umum, di tempat kita secara khusus. Baik. Pelajaran yang ketujuh, demikian juga bahwa pernyataan Nabi SAW, jangan sampai orang-orang menyangka bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Di situ ada faedah yang ketujuh, yaitu sabda beliau ini mengajarkan kita untuk menjaga citra Islam, untuk menjaga citra Islam, agar jangan sampai tercemar atau disalahpahami oleh orang-orang non-muslim. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengkafirkan saudaranya sesama muslim, lalu dia membunuhnya dengan sadis, lalu dia pertontonkan di media sosial.
Baik, jadi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar tadi, da'hu, biarin aja si Abdullah bin Ubay itu. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, jangan sampai orang-orang menyangka bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Di sini ada dua pelajaran penting. Yang pertama tadi adalah, yaitu yang keenam, seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat memancing komentar buruk orang lain, meskipun orang yang bicarakan tersebut keliru. Cepat-cepat mengklarifikasi, menjelaskan duduk perkaranya. Kemudian faedah yang ketujuh tadi, pentingnya untuk kita menjaga citra Islam, pentingnya untuk kita menjaga citra dakwah sunnah. Faedah yang kedelapan, sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak mencambuk Abdullah ibn Ubay ibn Salul terkait dengan provokasinya pada peristiwa hadithatul ifk. Nah, ini faedah ke-8 terkait dengan peristiwa kedua, yaitu hadithatul ifk. Waktu sudah menunjukkan jam, ya tinggal sedikit waktu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadithatul ifk, berita dusta. Berapa menit lagi, Bor ya? 3 9 9 menit 9 menit 9 menit. Baik. Berita dusta, hadithatul ifk. Jadi orang-orang munafikin sempat menuduh Ibunda Aisyah melakukan perbuatan keji. Dan sangat disayangkan, sebagian muslimin juga ada yang ikut terhasut. Dan skandal ini pun menyebar, atau berita hoax ini menyebar, sehingga kaum muslimin sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dan saat itu wahyu pun tak kunjung turun, sehingga bisa menjadi pemberi kepastian. Dengan wahyu itu turun, dapat memberikan solusi menyelesaikan permasalahan besar tersebut. Dan berita dusta ini berlangsung selama 1 bulan. Bayangkan, 1 bulan. Dan peristiwa ini terjadi pada atau saat perjalanan pulang dari Al-Muraisi'. Dan peristiwa ini dikenal dengan hadithatul ifk, berita dusta. Jadi singkat cerita, sebagai mukaddimah dulu, pada perjalanan menuju Madinah, sepulangnya dari Al-Muraisi', Rasulullah SAW dan para sahabatnya singgah di sebuah tempat. Saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandunya. Jadi onta kan di atasnya ada semacam tandu begitu, ada kemah, ada kamar. Ibunda Aisyah keluar dari tandunya yang tertutup, semacam keranda. Keluar, beliau ingin menunaikan hajatnya. Setelah menunaikan hajatnya, lalu Ibunda Aisyah kembali. Sampai di sana, dia menyadari bahwasannya kalungnya hilang. Dalam perjalanannya kembali ke tempat berhenti tadi, dia menyadari kalungnya hilang. Padahal itu kalung pinjam dari saudarinya. Dia menyadari kalungnya hilang. Seketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
pergi cari. Pergi ke tempat yang tadi dia kunjungi untuk mencari kalung tersebut. Alhamdulillah dapat. Namun tatkala Ibunda Aisyah kembali untuk berangkat bersama rombongan di tempat pemberhentian rombongan tadi, ternyata rombongan Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah berangkat pergi melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, para sahabat yang mengangkat keranda Ibunda Aisyah ke atas unta itu tidak sadar atau tidak menyadari bahwa Ibunda Aisyah itu keluar. Tidak menyadari bahwasanya Ibunda Aisyah itu ternyata belum menaikinya, belum kembali menaikinya. Karena Ibunda Aisyah pada waktu itu adalah seorang wanita muda yang berat tubuhnya masih ringan. Masih ringan berat tubuhnya. Jadi maksudnya apa? Antara ada beliau nggak ada beliau itu nggak kerasa sama para sahabat yang menandunya dinaikkan ke unta, nggak kerasa gitu. Maksudnya tidak ada bedanya. Ibunda Aisyah tidak panik. Beliau tenang menunggu di tempat terakhir pasukan singgah. Dan beliau yakin bahwasanya Rasulullah SAW dan rombongan akan menyadari beliau nggak ada, sehingga mereka kembali mencarinya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat tak pernah kunjung mencarinya, dan mereka sudah tiba di kota Madinah. Ibunda Aisyah terus menunggu sampai tertidur. Tidak lama setelah Ibunda Aisyah tertidur, maka melintaslah seorang sahabat yang mulia bernama Safwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu di tempat tersebut. Jadi beliau ini adalah prajurit terakhir yang berjalan di belakang rombongan kaum muslimin. Karena sering tertidur dalam rombongan, tertinggal dalam rombongan, maka Safwan ditugaskan di bagian belakang untuk periksa jika ada barang-barang yang tertinggal agar diselamatkan. Safwan pas lihat, beliau langsung mengenali ini adalah Ibunda Aisyah. Sebab dahulu sebelum peristiwa ini Safwan pernah melihat Ibunda Aisyah full face. Waktu itu belum diwajibkan berhijab. Waktu itu belum diwajibkan berhijab. Jadi dulu pernah lihat. Jadi pas lihat lagi di situ tahu. Kaget. Safwan langsung berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah itu aja ngomong. Kaget, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ada suara, Ibunda Aisyah terbangun, segera tutup wajahnya dengan kain. Akhirnya Safwan pun segera mendekatkan untanya kepada Ibunda Aisyah dan mendorongkannya duduk agar bisa dinaiki oleh Ibunda Aisyah. Lalu Aisyah naik ke unta Safwan dan Safwan menuntunnya hingga masuk ke kota Madinah di siang bolong. Wah, apa enggak terang benderang itu? Safwan sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun kepada Ibunda Aisyah, dan begitu juga sebaliknya Ibunda Aisyah tidak sepatah kata pun ngomong sama Safwan, kecuali kalimat istirja yang dikeluarkan oleh Safwan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kaget pertama kali melihat Ibunda Aisyah ada di situ. Siang bolong masuk kota Madinah. Orang munafikin tahu peristiwa ini, kejadian ini, maka tugas mereka adalah menggoreng.
Melihat fakta ini, kaum munafikin menjadikannya sebagai kesempatan untuk menyebarkan fitnah. Mereka menyebarkan skandal yang sama sekali tidak layak untuk disematkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang suci. Abdullah ibn Ubay ibn Salul lagi-lagi semangat betul ya untuk membumbui peristiwa tersebut dengan kedustaan dan menyebarkannya kepada orang-orang semuanya. Maka setibanya rombongan di kota Madinah, berita dusta yang dibuat oleh orang-orang munafikin semakin tersebar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bunyi. Jadi sebenarnya Ibunda Aisyah juga nggak tahu apa yang diomongin sama orang. Jadi taunya dia seperti itu keadaannya dan ditolong sama Sofwan. Dia nggak tahu ada berita miring yang sudah tersebar di dalam kota Madinah. Tapi beliau agak beda begitu merasakan interaksi dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seromantis biasanya, datar, datar sekali. Sehingga di suatu malam akhirnya beliau mendapatkan satu keterangan, sehingga dari keterangan tersebut beliau minta izin pulang dan dijelaskan oleh orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bacakan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan kisah ini yang dikisahkan sendiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha terkait dengan hadisatul ifk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.